Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Panji Gumilang. Ya, sudah lama saya tidak upload ya. Tapi kali ini saya akan kembali membahas tentang Panji Gumilang. Ya. Mana saya melihat bahwa bukti-bukti ya, bahwa Panji Gumilang ini adalah seorang wali ya. Apa buktinya? Yuk kita simak bersama. Oke, jadi begini ya. Di dunia ini memang ada orang-orang yang terpilih ya, atau ada jiwa-jiwa yang terpilih ya, yang dalam dirinya itu terakumulasi kekuatan semesta, ya, kekuatan kosmik. Ya. Kenapa? Karena orang ini banyak menabung ya kepada alam, tabungannya kepada alam ya terakumulasi ya dengan begitu hebat ya, sehingga alam itu akan membela ya orang-orang seperti ini. Dan cara alam bekerja itu di luar nalar ya. Nah, apa contohnya? Ya, ketika orang-orang yang punya kontribusi atau punya tabungan yang besar kepada alam ini, maka dia otomatis punya saham di alam ini, ya kan? Ketika orang mempunyai saham ya di alam ini, maka alam ini akan menurut sama dia ya. Dia akan membela orang tersebut dengan caranya sendiri, dengan cara yang tidak terduga. Nah, ini saya amati ya dalam perjalanan kasus Syekh Panji Gumilang. Ya. Siapa-siapa saja orang yang terlibat menyusahkan beliau. Ya. Ya. Siapa saja yang terlibat menyusahkan beliau, hari ini mereka berada dalam kesusahan juga, bukan karena Panji Gumilang, tapi entah bagaimana caranya alam ini bekerja menggiring mereka kepada kesusahan ya. Jadi ini adalah bukti bahwa hati-hati ya, di alam ini memang ada orang-orang yang terpilih. Jika kamu mengusik mereka, maka alam sendiri yang akan marah ya. Ingat, apa yang ada di badan kita ini, apa yang ada di dalam makhluk hidup ini, semuanya dari alam ya. Mata, telinga ya kan, ini semua dari alam ya. Alam bisa menggerakkan kejadian, alam bisa men-setting kejadian ya. Alam bisa menjatuhkan seseorang ya. Nah, seperti kita lihat bahwa Syekh Panji Gumilang ini punya galangan kapal ya, dimana tujuannya adalah supaya bisa menangkap ikan-ikan yang ada di Indonesia ini, supaya tidak melulu diambil oleh kapal-kapal ikan luar, ya kan begitu ya. Nah, tiba-tiba galangan kapal ini disegel ya oleh oknum pejabat. Nah, apa yang terjadi pada oknum pejabat itu hari ini? Wah, sekarang dia digiring kepada permasalahan yang sangat besar ya, dimana ini dihubung-hubungkan dengan kasus Vina ya. Nah, ini masih dalam tahap penyelidikan, tapi di medsos itu sudah santer sekali bahwa anaknya beliau ini dikait-kaitkan dengan kasus Vina. Nah, sekarang ada proses penyidikan ulang ya kasus Vina ini. Nah, kalau misalnya ternyata terbukti ya bahwa anaknya ini terlibat, maka semua keluarganya ini bisa terlibat. Kenapa? Terlibat dalam menyembunyikan DPO. Bisa satu keluarga masuk penjara semua. Ya. Bayangkan itu ya. Kalau ini benar-benar terjadi, maka
ini akan semakin memperkuat ya bahwa Syekh Panji Gumilang ini adalah seorang wali. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat ini pernah menggerebek Al Zaitun, ya. Dan kata orang di sana itu mengambil dana-dana yang dana-dana santri di sana, ya kan? Nah, hari ini apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Polda Jawa Barat ini sekarang dirudung masalah yang sangat besar, ya, dengan kasus Pina. Jadi satu kasus Pina ini merembet kemana-mana, merembet ke orang-orang yang menyusahkan Syekh Panji Gumilang. Bayangkan satu kasus saja, ya. Jadi pada saat pra peradilan PG itu Polda tidak datang, ya kan? Terus banyak sekali drama-drama yang dipertontonkan dalam kasus Pina ini, ya, yang mengobok-obok logika warganet, ya. Tapi ini apa ya? Orang-orang sekarang kan tidak bodoh, ya. Walaupun kita dipertontonkan dengan drama yang menggelitik logika kita, tapi ya, saya kira ini tidak akan berlangsung lama, ya. Karena sepandai-pandainya orang mempermainkan logika itu nggak akan kuat, ya. Menahan gempuran warganet yang bertubi-tubi itu mencari fakta dari kasus Pina ini. Ya. Nah, ini juga akan menyebabkan banyak masalah. Kalau memang itu terbukti, maka banyak ya bintang-bintang yang akan berjatuhan di situ, ya. Nah, kemudian Mahfud MD, ya, yang waktu itu dengan Ridwan Kamil, ya, menyatakan bahwa ada pencucian uang, ya, segala macam, ya, menduga ada pencucian, sehingga itulah yang menyebabkan banyak orang yang menyudutkan Syekh Panji Gumilang. Nah, apa yang terjadi dengan beliau? Tidak lolos, ya, bahkan dipermalukan sekali, ya. Suaranya paling buntut di Pilpres, ya. Nah, terus kasus timah ini, ya, baru terungkap setelah Mahfud MD tidak menjabat lagi, ya. Dan ternyata yang menjadi backing yang beredar di internet, ya, berita-berita bahwa ada seorang bintang, ya, yang membacking kasus ini, ya, membacking korupsi timah ini, dan orang itu disebut-sebut mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Waduh, kalau memang ternyata begitu, pantas saja selama Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, kasus timah ini tidak muncul ke permukaan, begitu, ya. Jadi begini, selama Menko Polhukam ini menjabat, Pak Mahfud ini menjabat, kasus-kasus besar itu muncul dari gejolak di masyarakat sendiri. Dia tinggal numpang memviralkan saja, ya kan? Misalnya kasus Sambo, ya kan? Dengan 303 itu tidak akan muncul ke permukaan kalau tidak ada kasusnya Sambo, ya. Selama ini Pak Mahfud tidak pernah nyebut-nyebut 303. Nanti muncul Sambo itu baru muncul ke permukaan nih 303 nih, ya kan? Bandar judi online itu, ya kan? Ya. Nah, ini. Ya, jadi ini membuat saya pribadi itu underestimate sama Pak Mahfud MD. Jangan-jangan selama ini beliau bersandiwara, ya, selalu muncul menjadi pahlawan kesiangan. Padahal, ya, itu muncul dengan sendirinya setelah heboh di masyarakat, baru dia muncul. Itu pun munculannya seperti diarah-arahkan begitu, ya kan? Contoh usulnya misalnya kasus Sambo, ya. Mahfud MD seolah-olah menggiring opini juga bahwa kasusnya ini karena apa, konten dewasa, ya, apa segala macam begitu. Padahal itu tidak terbukti, ya. Pelecehan itu ternyata di SP3-kan, ya kan? Ya. Nah, ini yang menjatuhkan nama Pak Mahfud, ya. Ini adalah salah satu orang yang
menyusahkan Syekh Panji Gumilang. Ya, kemudian ketua NU, ya, pada saat Syekh Panji Gumilang dirudung masalah, ketua NU sendiri ya membuat statement bahwa dia sanggup menampung santri-santri dari Al-Zaitun, ya. Jadi ini bukan membela ya sesama ulama ya, tapi malah ikut menjudukan. Apa yang terjadi pada NU hari ini, ya? NU tergiur dengan tambang yang ditawarkan oleh presiden. Ya, padahal ulama itu ya masa ngurusin tambang juga. Tambang itu kan merusak alam. Ya, kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, ya, dikirim ke muka bumi ini sebagai khalifah fil ardh, untuk menjadi penjaga bumi dari kerusakan. Ya. Itulah tugas kita. Dan ini sangat dipahami oleh para ulama. Lah, kok ulama mau ikutan nambang? Nah, akhirnya ada tuh yang merubah logo NU tuh menjadi ulama nambang. Nah, ini kan tamparan yang sangat keras ya kepada ormas yang marwahnya begitu sangat dijaga dengan baik selama ini, ya. Ya, tiba-tiba ya ini keceplosan gitu, keblinger. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, terus siapa lagi yang Ridwan Kamil yang membawa laporan ke ini? Ya, kita belum tahu ya. Katanya ini mau masuk ke Pilkada DKI ya. Apa yang akan terjadi nantinya ya? Nah, terus MUI ya. MUI juga ya. Wakil MUI itu ya juga tampil di TV menyudutkan Syekh Panji Gumilang yang mengutip pernyataan yang dipotong-potong, mengatakan bahwa saya komunis sehingga tersebarlah ya kan, terkenallah Panji Gumilang itu komunis ya kan, seperti itu ya. Tapi untungnya berdamai ya. Untungnya berdamai ya, beliau sendiri ini datang ke Syekh Panji Gumilang, ngobrol, akhir sudah berdamai, sudah salam-salaman ya, sudah membuat konferensi pers bahwa kita berdamai. Selamat. Ya. Selamat ya. Nah, terus siapa lagi ya? Habib Bahar ya kan, yang katanya wah mau datang meratakan. Ya, hari ini apa? Ya. Kehabibannya itu tercoreng dengan tantangan ya kan, mau berantem apa segala macam begitu ya. Padahal ya namanya seorang yang soleh begitu ya kan namanya harus sabar ya kan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita harus pahami baik-baik bahwa di alam raya ini memang ada jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang terpilih ya. Ya, niatnya tulus untuk membangun, menjaga alam, membangun generasi, membangun bangsa dan negara, ya kan? Orang seperti itu. Tapi kalau orang-orang seperti ini disakiti atau dibikin susah, maka alam akan bekerja dengan caranya sendiri untuk membalas ini semua, ya, menyeimbangkan ini semua, ya. Nah, jadi pahamilah dan sadarilah, di sekitar kita ini memang ada orang-orang terpilih, jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang terpilih yang tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita susahkan, ya. Karena apa? Alam akan bekerja untuk menjaganya dia. Bukan dia yang membalas, tapi alam akan bekerja untuk membalaskan. Seberapa sakit apa yang dia rasakan itu, maka akan lebih sakit pembalasannya. Ini adalah salah satu rahasia yang harus kita pahami, supaya kita tetap menjaga diri kita dari perilaku buruk, dari bencana dan malapetaka, dan dari kutukan alam. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.